Nah terus, oke kembali lagi di acara podcast sehari-hari bersama saya host Faris Firmansyah. Kameranya agak jauh tapi nggak apa-apa ya. Podcast untuk 3 Juli 2026 kita bersama dua narasumber yang sangat asik dan seru dan berpengetahuan luas tentunya. Yaitu bersama Kak Bintang Oke dan Kak Alip. Oke. Kita oh iya. Thank you ya, hati-hati ya. Ada sinetron guys. Ulang. Apa lanjut. Oke, kita akan bahas tentang perkembangan AI ya, topik atau tema hari ini. Jadi aku pengen tanya ini ke Mas Bintang sebelumnya. Menurut Mas Bintang AI ini akan sejauh mana? Apakah ada puncaknya di mana semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh AI atau bagaimana menurut Kakak Bintang? Ya, menurut sepengamatan saya sih kemungkinan nggak 100% bakal digantikan oleh AI. Menurut saya pekerjaan yang nggak mungkin digantikan oleh AI adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan karya, menurut saya yang ini ya, yang namanya karya tangan seperti kuli, ngukir, Kuli itu karya tangan ya, Mas? itu karya tangan. Karya fisik yang tidak bisa digantikan oleh AI. Karena AI ini kan bermainnya hanya seputar digital saja ya, nggak sampai ke dunia fisik. Jadi di luar digital itu nggak akan ada pekerjaan yang digantikan oleh AI. Oh ada, cuma sebatas hanya robot-robot pabrik ya, Robot pabrik. Iya, Berarti digantikan dong berarti. digantikan. Cuma kalau seperti kuli yang bangun pondasi seperti itu kan susah, mau membawa robot kemana, medannya harus seperti apa, kan harus disesuaikan dahulu itu, nggak bisa sembarangan selalu bisa itu robotnya. Kemungkinan sih seperti itu, nggak tahu untuk Mas Alip gimana ya. Pendapat dari Sam Alip. Saya setuju sama pendapatnya Mas. Apa itu? Ya, Setuju kenapa? Apa yang diomongkan Mas Bintang itu realistis banget. Ya sesuai gitu. Apa yang kemungkinan masa depan juga bakal digantikan AI. Terus solusinya apa Mas? Langsung solusi. Solusi. Kalau ini kata Timothy Mas ya, ada Timothy Ronald aja langsung bahas. Katanya itu kita pekerjaan yang kayak admin yang bersifat repetitif itu semua akan tergantikan. Iya. Berarti gimana berarti? Solusinya. Ya, solusinya. Solusi gimana ya? Itu ya ada baik ada buruknya sih. Kalau solusinya sekarang saya belum mengetahui. Mungkin Mas Bintang bakal mengetahui. Apa gini? Apa AI itu harus ada regulasinya? Regulasinya benar. Jadi kita harus membatasi lah. Karena kalau semua diganti AI, gimana orang nanti cari pekerjaan terus kan nggak dapat uang berarti kan karena nggak punya pekerjaan terus akhirnya menimbulkan chaos, kehancuran di mana-mana. Ya sih saya setuju, kasihan juga ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, kan belum berjalan ini. Nggak tahu kalau Mas Alip. Maaf guys. Kita santai tadi teman-teman. Pembahasannya sedikit tidak menggunakan otak bisa. Lost. Ya, terus. Perang dunia ketiga. Aduh, menurut saya perang Iran dan Israel ini settingan, Mas. Kok bisa settingan Mas? Apa sampean yang di belakang layarnya Iran atau Israel? Iya, karena Nah, ayo. karena memang Amerika itu selalu mencari musuh baru. Jadi Mencari Amerika musuh itu membuat musuh baru supaya dia terlihat seperti pahlawan, seperti polisi yang akan menghancurkan kejahatan. Padahal tidak. Padahal dia yang menciptakan konflik dan dia yang seolah-olah menjadi pahlawan dan memecahkan permasalahan tersebut. Amerika berada di pihak yang mana? Troublemaker kalau menurut saya. Troublemaker. Pribadi troublemaker. Jadi pembuat masalah dan sok-sokan menjadi pahlawan. Anjay. Ini kalau terlalu berbahaya nanti kita cut ya. Enggak. Uncut ya. Menurut Mas Bintang gimana? Saya sebagai pemain Mobile Legends ya, saya kurang memahami ini perang antara Iran, Israel, Amerika ini saya kurang paham. Karena sepengamatan saya,
Ya gimana ya, ujung-ujungnya perang itu pasti cari uang sih. Cari uang. Iya, cari uang. Dari mana uangnya? Kan perang itu menghabiskan biaya yang banyak, beli misil, beli tank, beli pesawat. Nah itu saya juga nggak tahu, saya kurang tahu. Kok bisa ya? Bicara apa? Ada lagi yang ditanyakan Mas Faris? Ada. Apa? Menurut Anda gimana kalau AI ini tidak perlu diteruskan? Kan kita tidak menciptakan AI. Karena saya itu khawatir, Mas. Khawatir Gini. semua pekerjaan diganti AI. Jadi saya menolak. Saya itu kaum konservatif yang menolak perkembangan zaman. Oke. Kan semisal Anda menolak, apakah Anda punya status entah atau itu? Tidak ada. Saya hanya rakyat jelata. Jadi tidak bisa menolak AI ya? Tidak Jadi bisa. itu cuma sekadar omongan berarti. Benar omongan kan ini emang ngelantur. Oh iya. Kalau Mas Bintang gimana Mas Bintang? Ya kalau saya setuju dengan adanya AI yang nggak apa-apa saja selagi itu membuat saya kaya. benar. Dan ini kekayaan berarti. Oke. Episode ini menurutku sebagai iki. Kan habit gak. Jadi ini wong lek kita habit memproduksi sesuatu konsisten, itu bakal terus sih. Iya. Jadi kita mencari Konsisten, kebiasaan konsisten nih. Tapi menurutku kalau semisal pembahasan itu coba tanyakan pada viewers. Oh iya. Iya. Kita membahas apa? Soalnya kita sendiri juga bingung membahas apa. Coba kita tanyakan, semisal kayak ada yang komen kan kemarin membahas tentang kopi. Oh iya. Nah, mungkin kita bisa membahas kopi ini. Oh iya. Ini kopi apa, Mas? Cappuccino. Cappuccino. Nah, seperti itu. Oke. Kalau Mas Bintang gimana kan? Berhubung ini Mas Bintang ini narasumber baru ya, baru datang kan ya. Coba Mas Faris tanya-tanyain. Iya. Gimana? Ya bagaimana Mas Haris? Saya sebagai player FF siap untuk menjawab. Mungkin KFF itu bakal ada kompetisi internasional. Ya seperti perang Iran Israel ya guys. Di FF itu perang itu juga perlu top up guys. Kita kalah senjata, kalah skin itu sudah dipastikan kalah guys. Kalah Pay to HP. win, FF pay to win. Ya seperti itu perang juga mas. Saya sangat setuju itu. Berarti butuh biaya semuanya ya. Butuh biaya. Semua itu butuh biaya. Nah, jedenge Pak ya. Nanti? Iya kan? Ke toilet aja kita Iya, ke kamar mandi juga kita perlu biaya. Tapi ya guys, disclaimer aja, aku ini lebih suka dibiayain daripada biaya sendiri. Kok Anda ini seperti ani-ani Sam? Membiayai, dibiayai. Ya Anda ini simpanan atau gimana ya? Seperti prinsip hidup saya ya, kalau ada yang mudah ngapain cari yang susah. Saya ingin kontra dengan sampean Mas. Katanya gini, katanya di balik kehidupan yang mudah itu tidak ada apa-apa. Jadi kita harus mencari tantangan yang sulit sehingga mendapatkan yang setimpal gitu. Ya bagi yang suka tantangan silakan. Saya nggak suka. Saya hidup cari aman. Ya itu hanya pendapat saya saja ya guys. Ya, kalau ada salahnya ya mohon diterima. Ada topik lagi tadi. Menurut Mas Faris tempatnya di sini bagus nggak? Bagus. Udah kayaknya kita kehabisan topik ya. Untuk episode kali ini kita sudah dulu mungkin ya. Terima kasih atas samanya. Kembali lagi di podcast. Nggak bajingan.